Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan King Master Mat, masih dalam pembahasan tuntas soal UP PPG tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 yang masih hangat kemarin. Khususnya mapel matematika untuk khususnya membahas pedagogik sekarang Bapak Ibu. Jadi King Master Mat kemarin sudah membahas soal UPPPG ya, yaitu tahun 2019, 2020, 2021 untuk profesional. Itu sudah sampai video bagian ke-22 atau part yang ke-22 Bapak Ibu. Jadi bagian 1, 2, 3 sampai 22 sudah tersaji di channel King Master Mat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, bagi yang ingin mempersiapkan diri ya belajar ujian pengetahuan PPG di tahun 2022 nanti, silakan dibuka link deskripsi video pembahasan UPPPG untuk King Master Mat. Di situ saya lampirkan link video pembahasannya dari part pertama sampai part ke-22 untuk matematika yang profesional Bapak Ibu ya. Silakan dibuka, dikepoin dan dipelajarin sampai Bapak Ibu semua menguasai dan siap untuk mengikuti ujian PPG di tahun 2022 nanti ya. Untuk kali ini King Master Mat mencoba menyajikan pembahasan soal UPPPG, yaitu khusus pembahasan mengenai pedagogik ya Bapak Ibu. Ini agar kita juga menguasai yang pedagogik juga, selain kita menguasai yang profesional untuk mapel matematika itu Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita kepoin, kita ikuti pembahasan ini ya sampai tuntas ya Bapak Ibu. Jangan di skip videonya, silakan diikuti, ditonton sampai selesai. Bagi Bapak Ibu juga yang baru pertama kali ya menonton video ini, jangan lupa silakan di like dan di subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah like dan subscribe di King Master Mat, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah Bapak Ibu semua, amin. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pembahasan secara tuntas soal UPPPG ya tahun 2019, 2020, 2021 yang masih hangat kemarin, angkatan 4 Bapak Ibu ya. Silakan ini dipelajari sampai tuntas untuk persiapan UPPPG di tahun 2022 ini. Saya doakan semua Bapak Ibu guru semua yang belum diundang untuk pretest PPG mendapatkan undangan di SIM PKB-nya secara otomatis dari LPTK untuk mengikuti PPG di tahun 2022. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasan ya Bapak Ibu. Untuk pembahasan yang pertama, diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain dalam segitiga tersebut gitu ya. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut. Jadi ini penguasaan konsep yang diminta adalah titik-titik. Yang pertama, sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Yang kedua, suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kemudian untuk yang poin C, suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm.
Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Ini ada apa ya? Ada mengarah ke jawaban ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, sebutkan rumus Pythagoras. Yang E, tuliskan teorema Pythagoras. Oke, kita lihat jawabannya yang mana Bapak Ibu. Jawabannya yang tepat adalah C Bapak Ibu ya. Jadi suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Jadi ini sebenarnya kalau kita amati ini bukan A-nya bukan 2 ya Bapak Ibu. Ini yang benar adalah 4 ya. Jadi 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat 9. 9 tambah 16 25. Jadi benar ini ya. Yang ada kaitannya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, ini sesuai dengan yang diketahui Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lihat pembahasannya. Oh, pembahasannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, saya kira bisa dipaham ya Bapak Ibu. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi ya, kombinasi, bahasanya adalah kombinasi. Siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah permasalahan permutasi. Nah, ini itu biasanya seringkali dijumpai ya Bapak Ibu. Jadi antara kombinasi sama permutasi itu anak-anak sering mengalami kesusahan ya. Bukan anak-anak juga. Jadi kadang kita sendiri yang sudah menjadi profesi guru saja kadang kalau tidak terbiasa kita bisa terkecoh antara ini permasalahannya masuk kombinasi atau permutasi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kombinasi itu sebenarnya cirinya tidak tidak mementingkan urutan ya Bapak Ibu. Tapi kalau permutasi mementingkan urutan begitu ya. Lebih gampangnya perbedaannya di situ. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ini ada mengarah ke jawaban ya Bapak Ibu yang C ini sepertinya. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jadi agar siswa itu lebih paham dan menguasai tentang oh ini pakai kombinasi, oh ini pakai permutasi itu ya diberikan. Jadi guru banyak memberikan latihan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan perbedaan antara kombinasi sama permutasi. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya, tapi nanti kita buktikan dengan pembahasannya. Nanti jawabannya benar yang mana. Oke, yang D membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Sedangkan yang E memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Oke, kita lihat jawabannya yang tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah C Bapak Ibu. Jadi benar ya apa yang saya sampaikan tadi. Jawaban yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa tentang mereka bingung membedakan masalah ini pakai kombinasi atau permutasi adalah guru memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Begitu ya. Untuk pembahasannya adalah saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Jadi salah persepsi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa ya siswa-siswa kurang memahami permasalahan yang ada termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawabannya C ya, yaitu memberikan latihan masalah
masalah yang kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Begitu ya Bapak Ibu, saya kira pembahasannya bisa dipahami ya, dan bisa dimengerti. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif ya. Titik beratnya di sini siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut ini yang sesuai dengan permasalahan ialah titik. Oke, jadi ini tujuan PTK yang sesuai ya dengan dengan keadaan siswa mayoritas kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan PTK seharusnya yang mana yang sesuai? Yang A, meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Ini yang A. Kemudian B, membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C, mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Kemudian D, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian E, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika ya. Ini tujuan PTK-nya seharusnya meningkatkan keaktifan ya. Oke, kita lihat saja jawabannya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang A ya Bapak Ibu. Jadi karena siswa kurang aktif, jadi PTK seyogyanya itu tujuannya adalah meningkatkan keaktifan siswa ya, yaitu apa? Melalui pendekatan pembelajaran MRE, yaitu matematika realistik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan. Nah ini ya, bisa meningkatkan keaktifan siswa karena permasalahannya adalah siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Soal yang keempat, diketahui judul PTK yaitu penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Berpikir kritis siswa kelas 7A SMP N1 Salatiga. Jadi di sini ada berpikir kritis, problem based learning, pengajuan masalah, yang keempat pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah titik. Kita harus tahu Bapak Ibu ya. Jadi di kajian pustaka itu kira-kira yang perlu dibahas ya, itu apa saja? Yang pertama 1-2 ya. 1-2 itu berarti berpikir kritis sama PBL ya. Kemudian yang kedua 3-4 berarti pengajuan masalah sama pembelajaran matematika. Yang C 1-2-3 ya. 1-2-3 berarti berpikir kritis, problem based learning sama pengajuan masalah. Kemudian yang D 1-3 berarti berpikir kritis sama pengajuan masalah. Yang E semua jawaban benar. Ini benar ya, bukan benas. Benar yang benar. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat Bapak Ibu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D Bapak Ibu. Jadi pada kajian pustaka ya, yang perlu kita bahas itu adalah salah satunya berpikir kritis sama pengajuan masalah Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori. Ini kajian pustaka ya. Yaitu tujuannya atau berfungsi untuk
memberikan landasan teori terkait dengan metode atau topik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Terkait dengan judul tersebut pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Itu Bapak Ibu yang sekiranya ada dalam kajian pustaka ketika kita melakukan penelitian. Begitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kelima, Bapak Ibu. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan ini ya? Yang perlu kita garis bawahi adalah untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang. Ingat ya, mengukur penerapan konsep persegi panjang. Ini yang perlu kita cermati. Yang A, mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B, apakah persegi panjang adalah persegi? C, dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Ini sepertinya yang C ini mengarah ke jawaban ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat nanti pembahasannya yang mana. Yang D, hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. Yang E, apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Kita lihat pembahasannya, kita lihat jawaban yang tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang adalah dari contoh-contoh bangun datar berikut. Jadi disajikan bangun datar. Siswa disuruh menentukan manakah yang merupakan persegi panjang ya. Nah, kemudian berikan alasan secukupnya. Nah, ini soal yang bisa mengukur penerapan konsep persegi panjang. Daripada yang lain, yang C ini paling tepat. Begitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh. Itu salah satu untuk menentukan siswa tersebut atau seseorang tersebut dikatakan memahami suatu konsep, yaitu dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Oke, itu ya Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk soal yang ke-6. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A plus 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa yang lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut adalah titik. Yang A, menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B, meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Jadi ini berkaitan dengan variabel. A ini variabel, B ini ya variabel. Kemudian C, meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola, sedangkan E memberikan selamat pagi siswa yang menjawab dengan benar. Karena ini ada kaitannya dengan variabel Bapak Ibu, jadi sepertinya yang mengarah ke jawaban adalah yang B. Tapi kita lihat dulu jawabannya. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu siswa diminta untuk melihat kembali tentang definisi variabel agar mereka lebih paham dan menguasai mengenai variabel, agar mereka satu sepemahaman
ya, tidak terjadi perbedaan pemahaman, begitu ya. Oke, kita lihat jawaban pembahasannya. Untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira bisa dimengerti dan dipaham pelan-pelan tapi pasti. Oke Bapak Ibu, kita lanjut soal yang ke-7. Diketahui barisan setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh ya, distraktor. Pengecoh alias distraktor ya, distraktor. Yang kurang tepat adalah biasanya Bapak Ibu jadi pengecoh yang tidak berfungsi secara tepat atau kurang tepat itu biasanya yang mereka mencolok kelihatan berbeda sendiri. Contoh misalkan ini yang A kan ya 1/128 ya. Ini juga pecahan, tapi yang E ini kelihatan aneh sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan aneh sendiri, 1/2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 panjang sekali dan ini aneh. Nah, inilah kemungkinan jawabannya E ya Bapak Ibu. Jadi pengecoh poin E ini pengecoh yang tidak berfungsi secara tepat ya. Fungsinya kurang kuat gitu ya. Tapi kita lihat dulu jawabannya Bapak Ibu. Oh ya benar ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi ini poin E ini termasuk pengecoh yang kurang kuat atau kurang tepat gitu. Kita lihat pembahasannya. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok, bentuknya beda dengan option yang lain gitu maksudnya. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jadi untuk jawaban yang paling mencolok berbeda dengan option yang lain adalah E. Begitu ya Bapak Ibu mengenai pengecoh ya atau distraktor. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-8. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan terdapat urutan materi ialah X, bunga tunggal, kemudian Y, pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah titik. Yang A, definisi bunga majemuk, peluruan. B, definisi bunga, peluruan, bunga majemuk. C, baris aritmatika, baris geometri, peluruan. D, baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. Sedangkan E, baris aritmatika, baris geometri, peluruan. Ini menurut pemahaman sepertinya jawabannya ini, bentar kita lihat ya Bapak Ibu. Ini X ya, X bunga tunggal, berarti definisi bunga ya. Oke, ini benar ya, ini juga benar, berarti jawaban antara A sama B ya. Kemudian definisi bunga tunggal, bunga biasanya setelah bunga tunggal itu bunga majemuk, berarti ini jawaban yang tepat adalah yang A sepertinya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat untuk jawabannya. Ya, benar betul ya Bapak Ibu. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A.
Jadi urutan untuk materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan itu yang benar adalah definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, terus baru peluruan. Jadi yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan terdapat urutan materinya, yaitu definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, baru peluruan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu mengenai urutan materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau menonton video itu jangan di skip ya, ditonton sampai selesai agar Bapak Ibu bisa menguasai dan memahaminya secara menyeluruh dan maksimal, begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa saya ingatkan lagi Bapak Ibu, bagi yang pertama kali menonton video ini, menyimak video ini, jangan lupa silahkan di like, di subscribe channel King Mastermat, dan di bawah ya sebelah kanan itu ada tombol lonceng notifikasi. Silakan ditekan untuk semua agar nanti ketika King Mastermat membuat video-video pembahasan mengenai soal UPPPG, baik itu profesional maupun yang pedagogik, Bapak Ibu secara otomatis mendapatkan notifikasi langsung dari channel King Mastermat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-9. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah ya, tujuan sebuah pembelajaran, yaitu melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah titik. Yang A, kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B, tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C, alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D, alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Sedangkan E, alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir ya. Yang ini antara C, D, E ini agak sama-sama ya Bapak Ibu. Tapi di sini ada beda. Di sini semua ada kerucutnya ya. Tapi yang C itu dibarengi dengan bola, sedangkan D itu sama tabung, kemudian E sama balok. Yang berkaitan dengan kerucut itu yang tepat adalah yang tabung Bapak Ibu ya. Jadi sebelum belajar kerucut kita belajar tabung. Tapi kita lihat jawaban yang tepat mana ya Bapak Ibu. Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir untuk dijadikan media pembelajaran dengan tujuan untuk menemukan volume kerucut. Kita lihat pembahasannya. Karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu media yang paling tepat adalah yang D, yaitu berbentuk kerucut dan tabung dan pasir. Itu ya Bapak Ibu. Kita masuk soal pembahasan yang terakhir, yang ke-10 untuk video pembelajaran yang bagian pertama pedagogik ini Bapak Ibu. Nomor 10, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A, memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat,
C. Memperhatikan pendapat yang digunakan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Jadi yang paling tepat ketika kita menyuruh di antara siswa ya untuk memberikan tanggapan kepada pendapat siswa yang lain, maka kita seyogyanya ya sebaiknya meminta siswa yang lain itu untuk memperhatikan temannya yang sedang berpendapat. Itu sepertinya jawaban yang paling tepat Bapak Ibu. Tapi kita lihat ya jawabannya. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat dalam pembahasan ini adalah yang B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya ketika ada teman yang lain sedang berpendapat, agar mereka itu menangkap dan memahami apa yang diutarakan atau yang disampaikan dari temannya yang lain begitu. Pembahasannya seperti ini. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa yang lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah yang B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang sedang berpendapat. Begitu Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya selalu tonton, selalu buka channel King Master Math. Ya, King Master Math memang sengaja menyajikan pembahasan-pembahasan soal-soal ujian pengetahuan PPG ya sejak tahun 2019, 2020, yang terhangat lagi adalah tahun 2021 ya. Angkatan 1, 2, 3, dan 4 yang baru berlangsung kemarin Bapak Ibu yang masih hangat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa selalu tonton, selalu buka video-video pembahasan yang ada di dalam channel King Master Math. Silakan dibuka, ditonton, dikepoin Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu semua menguasai dan mempersiapkan diri secara matang untuk mengikuti ujian UP-PPG di tahun 2022 ini. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang mengikuti PPG di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, diberi kekuatan, diberi kemudahan, dan bisa mengikuti dengan baik ya, dan bisa mengikuti UP-PPG dengan lulus, dengan mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga nanti menjadi guru yang profesional di masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya. Silakan dikepoin, ditonton sampai selesai, sampai puas, sampai menguasai ya Bapak Ibu. Please like and subscribe. Bagi yang belum, silakan like dan subscribe video dan channel King Master Math. Bagi yang sudah, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam hormat, salam hangat dari King Master Math. Ada kekurangan, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.